ancang-ancang nih, oh bentar lagi dia ini nih, oh bentar lagi nih dia ngomel nih, apa nih, kayak gitu kan. Nah tapi kalau misalkan dari luar itu bener-bener nggak terkira gitu, nggak out of prediction gitu, di luar dari prediksi kita. Nah itu kalau menikah itu tuh harus sabar, pengertian, dan saling memahami gitu. Jangan kita tuh berpegang sama ego kita masing-masing. Nah terus ada lagi apa ya? Kenapa sih Iran itu orang-orangnya tertutup? Kenapa mereka tuh tertutup? Jarang banget ada pemberitaan dari media tentang Iran. Sebenarnya tuh kayaknya dari leadernya deh gitu, dari pimpinannya gitu. Seperti Indonesia, pimpinan kita kan Pak Presiden, dia yang pegang andil untuk mengatur negara. Gitu juga dengan Iran gitu kan, dia kan juga punya pimpinan, dan orang Iran itu kan juga pimpinannya tuh menjunjung tinggi adat asli mereka gitu loh. Jadi mereka itu nggak mau budaya mereka, tradisi mereka tuh tercampur dengan budaya barat. Jadi brand-brand barat ataupun budaya-budaya barat itu ya dicoret lah dari negara mereka gitu. Jadi kesannya mereka tuh tertutup. Tapi sih selama ini ya keluarga suamiku dan suamiku tuh termasuk orang yang terbuka gitu. Karena ya basic keluarga suamiku kan Islam dan basic keluargaku non muslim gitu. Dan mereka bisa bersatu dengan baik gitu loh. Mereka bisa ngeblend dengan baik. Kita saling peduli satu sama lain gitu, saling sayang satu sama lain. Jadi ya nggak ada masalah apa-apa sih. Sebenarnya tergantung dari pimpinannya aja. Tapi secara personal orang-orang Iran termasuk open minded sih gitu. Cuman ya memang pemberitaan di media kesannya tertutup seperti itu. Ada lagi yang nanya, sebenarnya banyak sih yang bilang apakah orang Iran itu galak, suka mukul, suka omong kasar atau kayak gimana. Aku nggak bisa ngejudge seperti itu ya, karena kan aku nggak ngalamin seperti itu gitu loh. Tapi mereka ini adatnya keras, jadi emosi mereka tuh gampang naik gitu, terutama kalau lagi nyetir di jalan. Gampang banget naiknya. Tapi untungnya kalau suamiku ya, aku ambil contoh nih dari kehidupan aku sehari-hari aja ya gitu. Suamiku ini orangnya kalau di jalan iya dia tuh gampang naik darah gitu loh, tapi kalau di rumah enggak, beda banget. Jadi kayak ya kalau sama aku ya biasa aja gitu. Cuman kalau memang menyangkut orang lain gitu, dia ini lebih apa ya, lebih vokal gitu untuk mengekspresikan kemarahan dia. Kalau dia nggak suka atau apa, dia langsung bilang kayak gitu. Jadi orangnya tuh straight to the point kayak gitu. Dan aku juga pernah ngobrol sama suamiku. Suamiku bilang ya rata-rata orang Iran itu kalau mengenai apa ya emosinya memang agak tinggi seperti itu. Ya pinter-pinter kita aja sebagai perempuan gimana ngimbanginnya gitu kan. Tapi selama ini sih aku nggak ada kesulitan apa-apa sih sama suamiku, karena dia itu begitu ya di luar kayak gitu, bukan di dalam. Karena ya kita berdua kan punya aturan sendiri ya, di dalam rumah itu kita harus gimana, semuanya itu kan ada aturannya gitu loh. Nah jadi kejadian seperti itu kalau ada yang bilang kata-kata kasar atau apa, balik lagi tergantung sifat dan karakternya kayak gitu. Tapi memang basicnya orang Iran itu keras gitu. Nah terus ada lagi yang nanya apa lagi ya, bahagia nggak sih? Oh ada lagi yang nanya, aku ini bahagia nggak sih menikah dengan suamiku? Overall, secara keseluruhan ya bahagia, cukup bahagia gitu. Kita enjoy sama anak-anak, kita habisin waktu dengan anak-anak, terus kita juga bisa habisin waktu berdua kayak gitu kan, manja-manjaan, terus kadang candlelight dinner atau ya nonton atau gimana, ya kita enjoy aja gitu loh. Ya cukup bahagia, jangan mikirin masalah, karena masalah itu selalu ada gitu loh. Kalau kita nggak mau punya masalah ya kita nggak hidup lah gitu. Ya selama ini cukup bahagia sih aku sama suamiku, dan semua masalah yang kita alamin itu selalu bisa teratasi dengan baik gitu. Terus ada lagi pertanyaan, apa yang aku kagumi dari suami aku? Suamiku itu orangnya sangat bertanggung jawab, dan itu ciri khas orang Iran. Karena aku ngelihat juga
karena aku ngeliat juga itu ada sifat di kakaknya yang laki-laki dan adiknya yang laki-laki. Orang Iran itu laki-lakinya tanggung jawab, jadi mereka itu selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan sang perempuan, mau itu dari makeup, lipstick, baju, celana, semuanya deh, atau alat-alat dapur. Yang selanjutnya, suamiku sombong nggak? Enggak, suamiku nggak sombong. Ada yang bilang kan, suamiku tuh sombong nggak sih? Enggak sih sebenarnya. Jadi itu cuman looksnya aja yang kelihatan garang kayak gitu. Cuman sebenarnya kalau kalian ngobrol, diajak ngobrol atau apa ya, dia oke kok gitu. Malahan dia ini kan memang orang sana, orang Iran itu tuh gimana ya? Orang Iran itu tuh suka menjamu orang gitu loh di rumah. Jadi kalau ada tamu di rumah itu tuh kayak ibarat tuh kayak rezeki gitu loh buat kita. Dia senang banget gitu kalau ada tamu yang makan di rumah, dia masak untuk tamunya, dia menjamu makan tamunya gitu. Jadi ya orangnya sih friendly kayak gitu. Cuman ya memang suamiku tuh agak susah untuk apa ya, bukan susah untuk bergaul, tapi orang-orang tuh agak susah untuk dekat sama dia ya, karena mungkin udah lihat dari looksnya gitu. Sebenarnya enggak kok, biasa aja. Nah terus ada lagi pertanyaannya apa lagi ya, banyak sih sebenarnya pertanyaannya, tapi aku tuh bingung mau jawabnya gimana gitu loh. Ada yang bilang apakah aku pernah dipukulin apa enggak, dikata-katain kasar. Kalau dipukulin nggak pernah, aku nggak pernah dipukulin. Tapi kok kata-kata kasar kita berdua kok kita berantem ya pastilah, cuman bukan perkataan kotor ya, ya kata-kata yang nyelekit gitu lah. Ya pernah lah, namanya kita berumah tangga kan, kadang kalau ya ada perbedaan pendapat ya pasti ada lah. Cuman kalau mukul sih enggak kayak gitu. Lempar-lemparan barang, piring terbang, gelas terbang itu nggak ada. Anti, jangan sampai kalian memelihara apa ya, kebiasaan seperti itu dalam rumah tangga, nggak baik. Dilihat anak-anak juga nggak baik. Nah terus ada lagi, apakah suamiku penyayang? Ya suamiku sangat sayang sama anak-anak gitu. Dia care banget sama anak-anak, dan dia itu bener-bener perhatiin anak-anak dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu. Jadi dia bener-bener care gitu sama anak-anak, perhatian lebih dari aku. Jadi aku kadang males, capek ngurusin anak. Terus ya udah, kita berdua itu bagusnya tuh kita bisa ganti-gantian. Kan ada ya orang tuh yang laki-laki tuh ada yang nggak mau ngurusin anak, urusan anak itu urusan perempuan. Untungnya suamiku nggak kayak gitu. Jadi urusan anak, urusan kerjaan itu tuh balance gitu loh kita berdua. Jadi kayak kadang kan ada ya orang tuh yang masih memandang gender, misalkan saya laki-laki, saya yang harus kerja, kamu di rumah ngurus anak, kamu di dapur.
Kalau kita berdua sih nggak gitu. Memang suami aku kerja di rumah, tapi setelah di rumah dia bantuin aku ngurusin anak, kadang nyuci piring, terus juga bantuin mandiin anak. Kadang kalau misalkan suamiku habis kerja